Salam permista, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Marusitorus. Kita kembali belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, dan kali ini pada bahasan ketiga peringatan kasih karunia kita bersama dengan Pendeta David Panjaitan dan juga Pendeta Arnold Unang. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, marilah kita awali di dalam doa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, tolong kami mengerti melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dalam Yesus kami berdoa, amin. Telah kita melihat bagaimana pelajaran minggu lalu tentang kesalahan-kesalahan bangsa Israel dan juga bagaimana anugerah yang Tuhan curahkan. Kita mengingat kembali bagaimana pelajaran ini dirangkum dengan satu materi yang menarik untuk mengulangi akan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada generasi pertama, generasi kedua bangsa Israel. Mari kita lihat pelajaran ini akan lebih lengkap dijelaskan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik pemirsa, selamat bertemu kembali bersama kami. Biasa kami berdua, kali ini bertiga, lebih lengkap. Karena tiga lebih baik daripada dua, dua lebih baik daripada satu. Mudah-mudahan teman-teman multimedia bisa tampilkan PowerPoint yang biasa saya buat, dan saya berharap apa yang saya buat ini bisa membantu sedikit konklusi dari apa yang kita sedang pelajari. Baik, judul pelajaran Sabat ketiga ini adalah peringatan kasih karunia. Jadi dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih tepat ya, memorial. Kayak ada memorial church, hanya mengenang jasa dari nama orang yang disebut di dalam memorial church itu. Oke. Kita masuk ke ayat inti kita dari buku Yosua 4 ayat 23 dan 24. Saya pikir ini sudah menjadi rangkuman sebetulnya dari pelajaran Sekolah Sabat kita, tetapi penulis menjabarkan lebih detail lagi di hari per harinya. Dikatakan, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberau, ini sama dengan laut merah ya. Yeah. Dan yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, sebenarnya sungai Yordan itu tidak terlalu besar dibandingkan laut Tiberau itu kan, tapi diingatkan kembali apa yang pernah Tuhan lakukan. Nah, kenapa mereka diminta mengingat itu? Lalu kenapa Tuhan lakukan itu? Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu. Semua bangsa di bumi tahu, ini kan termasuk orang Israel, bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Jadi dari ayat ini mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan lakukan itu, satu, supaya diingat oleh orang Israel bahwa Tuhan pernah menolong mereka waktu yang lalu. Lalu yang kedua, supaya orang-orang lain tahu bahwa Allah orang Israel itu mempunyai satu rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan orang Israel. Oke, jadi seperti biasa saya buat PowerPoint. Jadi saya melihat seperti ini pelajaran sahabat kita. Jadi mereka menyeberang sungai Yordan. Ya, mereka akan menyeberang. Nah, sebelum mereka menyeberang, Tuhan mengingatkan mereka harus mengadakan persiapan. Dengan disebut menguduskan. Nah, jadi pada waktu mereka akan menyeberang Laut Merah, mereka mengadakan persiapan. Pada waktu mereka akan menyeberangi sungai Yordan, mereka juga harus mengadakan apa? Persiapan. Menuju kemana? Ke tanah Kanaan. Persiapan ini apa? Persiapan mental untuk membedakan kita daripada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Dan Sekolah Sabat kita katakan bahwa persiapan ini seharusnya dipraktekkan di gereja kita pada saat orang-orang dipilih, ditunjuk, diberikan jadwal untuk melayani di jam-jam ibadah, apakah setiap hari Sabat, Rabu malam, atau malam Vesper, menuju apa? Tanah Kanaan. Oke. Lalu yang berikutnya,
eh, kenapa ini terjadi? Untuk mengingatkan mereka bahwa ada perbedaan antara Allah orang Israel dan juga Allah bukan orang Israel. Seperti ayat-ayat inti tadi. Nah, lalu berikutnya ini kenapa dibuat monumen? Setelah sahabat kita kan supaya jangan diulang-ulangi lagi cerita itu. Oh, begitu lihat itu, ada rupanya peristiwa yang terjadi. Nah, setelah sahabat kita katakan mereka membuat tugu itu peringatan untuk saat ini, untuk memberitahu apa yang terjadi dulu, dan untuk meyakinkan kita apa yang akan terjadi akan datang nantinya. Nah, saya tidak terlihat karena yang dulu mereka pernah melewati Laut Merah. Nah, yang menarik dari peristiwa Laut Merah ini adalah terbelah dulu lautnya baru mereka jalan. Sementara pada waktu mereka mau menyeberangi Sungai Yordan, mereka melangkahkan dulu baru laut itu terbelah. Nah, kembali peringatan ini mengingatkan orang Israel, ya, kembali mengingatkan orang Israel bahwa dulu mereka berada di Mesir sebagai budak, lalu mereka bisa keluar dari Mesir untuk menikmati kebebasan, kemakmuran dan sebagainya. Itu semua adalah campur tangan daripada siapa? Daripada Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya orang Israel, dan itu diwujudkan dalam bentuk bentuk tugu, atau dalam bahasa lainnya Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan melindungi kita. Tapi saya punya pengertian tentang pernyataan itu bukan titik. Sampai sekarang aja Tuhan lindungi, apalagi hari-hari akan datang Tuhan pasti akan lindungi. Jadi ini sedikit gambaran intisari dari pelajaran sahabat kita yang saya tampilkan dalam sebuah presentasi PowerPoint. Mudah-mudahan membuat kita semakin mengerti pelajaran sahabat yang ketiga ini. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan yang sudah membuka akan pelajaran kita ini, sehingga kita mengerti apa sebenarnya yang akan dipelajari di pelajaran sahabat ini. Nah, kalau kita melihat penekanan yang paling penting di dalam pelajaran ini adalah ketika Tuhan meminta agar bangsa ini membuat tugu, ya, supaya tugu itu akan menjadi pengingat bagi mereka, agar mereka tidak lupa akan keajaiban mujizat yang Tuhan telah lakukan. Nah, kalau sekarang kita balik di zaman modern ini, hal-hal apa yang dapat mengingatkan kepada mungkin anak kita ataupun generasi ataupun orang lain bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih karunia-Nya ke dalam hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, kalau dalam pertanyaan di hari Jumat itu, bagaimana kita masih dapat menggunakan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu sebagai pengingat akan bagaimana Allah telah bekerja di dalam hidup kita. Ya, mungkin Pendeta Arnold boleh memberikan pendapat. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke sana, saya ingin ambil poin yang strong statement dari hafalan kita. Memang benar apa yang Pendeta David gambarkan tadi, bahwa saya pandang dari segi misi gitu. Jadi orang Israel ini harus mengingat semua perbuatan Tuhan ini karena ada misi depannya. Nah, misi itu apa? Misinya adalah kehidupan orang Israel ini ketika nanti menduduki tanah Kanaan. Mereka harus ingat, ini melalui tugu ini, penyertaan Tuhan yang pertama mereka harus ingat. Yang kedua, yang harus mereka kemukakan setelah mereka menduduki tanah Kanaan, setelah mereka hidup di tanah Kanaan, itu adalah ajaibnya kuasa Tuhan yang menuntun mereka. Sehingga itu yang akan menjadi kesaksian yang Pendeta David katakan tadi, bahwa nggak perlu diulang lagi kisah itu, karena sudah ada tugu, dan itu diceritakan kepada anak-anak mereka. Dan ini menjadi satu tatanan di mana pemikiran generasi selanjutnya akan mengingat, oh iya, memang benar,
Tuhan Allah Israel itulah yang paling berkuasa. Tidak ada Allah lain. Lihat Allah-Allah di Mesir dikalahkan. Lihat ketika menyeberang, hanya Tuhan Allah Israel, Yahweh yang bisa melakukan itu. Dan hanya Tuhan Allah Israel yang bisa membelah laut dan bisa membelah sungai Yordan. Sehingga ini menjadi satu peringatan, dan ini akan menjadi pengalaman ketika generasi selanjutnya diciptakan hal itu. Tidak perlu diulangi untuk membelah laut Teberau, nggak perlu lagi sungai Yordan itu dibelah untuk berjalan situ, karena ceritanya jelas dan ada tubuhnya. Itulah pengalaman kehidupan kita di masa yang lalu adalah satu monumen berharga bagi anak-anak kita, bagi generasi selanjutnya, untuk menyatakan misi betapa besar kuasa Allah yang sudah menyelamatkan. Ya, berarti pengalaman kita itu perlu diceritakan ya, ceritakan kepada anak-anak kita, apalagi pengalaman-pengalaman rohani ya, pengalaman-pengalaman kasih anugerah Tuhan, supaya itu menjadi satu penguat. Nah, kalau sekarang ini juga kita melihat bagaimana tanda yang jelas yang membuat kita sebagai manusia yang sering lupa ini tidak melupakan Tuhan. Nah, tanda yang jelas. Kira-kira apa tanda yang bisa kita gunakan, Pendeta David, untuk supaya kita manusia yang sering lupa ini tidak melupakan Tuhan, gitu? Kalau bicara tanda itu tentu subjektif ya, masing-masing ya. Kalau saya untuk mengingat sesuatu, saya biasanya contohnya beli sesuatu yang mewakili peristiwa itu. Apakah itu bisa jadi topi, bisa jadi jaket, kaos, dan lain-lain sebagainya. Mungkin di masa ini ya, di masa orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang Tuhan katakan itu adalah bikin tugu, monumen. Saat itu ya itulah. Nah, saat sekarang kan macam. Satu contoh yang tadi saya katakan. Kami ada mobil tua tahun 93. Ya nggak nyaman sih di mobil itu. Ya, ada mobil tua. Dulu malah ada yang tahun 74 malah, tapi udah nggak ada. Ini tahun 93. Nah, saya beli mobil ini waktu kami baru pindah di sini. Kami waktu itu tinggal di Parompong. Nah, hampir bersamaan anak kami Jeremy itu sekolah untuk melanjutkan pendidikan dia. Jadi awalnya dia naik sepeda motor. Bayangkan dia sekolahnya malam, pulang ke Parompong itu harus jam 10, jam 11, kan kasihan kedinginan. Jadi mobil yang sudah saya beli ini, kendaraan yang sudah saya beli ini, emang mogok-mogok, matilah, tanjak di Batu Reok pun gak kuat waktu itu. Tapi dalam hati saya, ini harus beres, harus bagus. Pendek cerita, Jeremy pakailah mobil ini terus. Selesai pendidikannya, dia wisuda, mobil ini tiba-tiba mati total. Terus kami perbaiki, nah sampai sekarang kami masih pakai itu. Jadi bahkan kami lebih sering pakai itu. Nah, pernah satu ketika Jeremy bilang, udahlah jual lah mobil itu, kita gantilah yang lebih bagus. Saya mengerti karena masih itulah umurnya. Maksudnya umur-umur seperti itu masih begitulah cara berpikirnya. Lalu saya bilang, nggak usahlah kita jual itu. Loh, kenapa Karena itu ada sejarahnya, ada historinya. Emang historinya apa sih dia? Dia nggak ingat gitu kan, walaupun dia mengalami. Iya nak, bagaimana was-wasnya hati Dedi kalau kamu berangkat melanjutkan pendidikan malam-malam pulang. Bayangkan kalau naik motor, dingin lah, daerah sepi apa segala macam. Jadi mobil itu Dedi pertahankan supaya mengingat bagaimana perjuanganmu untuk menyelesaikan pendidikan lanjutanmu itu. Ya bagi saya kan itu. Mungkin bagi teman-teman pendeta ada lagi banyak yang lain. Banyak. Oh, ini dari si Anu. Oh, ini ada begini, macam-macam lah. Salah satu contoh lagi, ini contoh ya. Ini jam tangan yang saya pakai. Ini hadiah dari teman saya.
Jadi saya dapat ini sekitar sekarang 4 tahun, 7 tahun yang lalu dapat ini. Tahu kapan orang itu, teman saya ini mau menghadiahkan ini sama saya, tahu tahun berapa? Tahun 95. Lama sekali. Iya. Jadi kami berteman, bersahabat, lalu dia bilang, bro, lu kan ulang tahun 95 nih, lu kan ulang tahun, lu mau apa katanya? Gue pengen jam tangan. Jam tangan yang gimana? Saya sebut mereknya, gini-gini, modelnya gini. Lalu dia bilang, bro nggak cocok lah. Ini pas temen ya, lu kan mau jadi pendeta, gue beli yang ini. Saya dibelikan jam yang kulit. Menurut dia itu bagus, sementara saya punya kondisi tangan ini gampang keringetan, jadi kulit itu gampang busuk. Walaupun dibeli, akhirnya saya hanya pakai 1 atau 2 tahun, udah itu hilang. Nah ketemu lagi 7 tahun yang lalu, cerita-cerita lagi. Pas saya ulang tahun dibeliin ini. Dia bilang, loh kok kamu beliin itu sama saya bilang gitu. Ya saya ingat tahun 95 dulu. Kamu pengen yang kayak gini, jadi saya beliin lah. Jadi waktu saya lihat ini, oh ingat persahabatan pertemanan itu, persahabatan pertemanan. Jadi kalau pertanyaan Pendeta Maru, zaman sekarang apa? Ya wujudnya kan macam-macam. Misalkan tadi kalau di zaman perjanjian lama ini ya wujudnya itu kan tugu, monumen. Dan saya pikir sampai sekarang pun monumen masih ada, model monumen masih ada. Tapi bagi masing-masing kita kan nggak mungkin juga kita buat monumen kan. Iya. Ya, dan monumen yang paling modern sekarang adalah sertifikat. Iya. Sertifikat kan. Oh, pernah ikut seminar ini, pernah hadir di sini, pernah pelayanan dan sertifikat. Kalau saya dulu sertifikat ada 1 kardus, sekarang nggak tahu di mana lagi semua. Itu mungkin yang bisa. Jadi saya. Kalau kita lakukan sebenarnya banyak hal atau tanda-tanda yang bisa kita gunakan sebagai pengingat bagaimana kasih karunia Tuhan itu yang telah Dia curahkan kepada kita yang masing-masing. Artinya sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk melupakan Tuhan. Ya karena sudah banyak yang Tuhan berikan sebagai pengingat, tadi bisa benda atau hal-hal yang lain ya. Dari segi Tuhan memang tidak ada alasan, tapi dari segi manusia banyak alasan untuk melupakannya. Banyak alasannya. Ini agak repot. Iya, ini di situ alasannya. Lalu contoh yang lain, nggak tahu teman-teman perhatikan ini enggak? Bintik. Iya. Perhatikan ini ya. Ada seperti, lalu di lutut kanan saya juga ada bekas jahitan gitu. Mungkin teman-teman nggak ngerti apa ini maksudnya. Jadi waktu saya masih TK atau kelas 1 SD saya lupa, di Langansari, saya orangnya suka lari-lari. Tahu benang layangan yang gelasan, tahu kan gelasan? Ya, yang kaca itu dia. Kaca itu kan. Jadi waktu itu tetangga kami lagi bikin gelasan ini. Sekarang kan tinggal beli. Dulu bikin pakai putih telur lah, apa macam lah. Itu harus dijemur kan, keliling mengelilingi entah kayu apa pohon gitu. Warnanya hitam. Jadi saya lari-lari kerjanya. Saya tahu itu ada gelasan, tapi saya tidak tahu bahwa benang gelasan itu dililit itu sampai ke hampir kena tanah. Jadi saya lari, saya masuk begini, kena sobek ini. Untung nggak kena di sini. Jadi begitu saya lihat ini, saya langsung ingat, oh waktu dulu begini ya, harus hati-hati. Pada kelas TK tuh, kelas 1 SD saya lupa, di Langansari waktu itu. Banyak sebetulnya pengingat tuh banyak. Banyak. Baik, kita telah tiba di akhir dari pelajaran ini. Mungkin ada closing statement dari Pendeta Arnold untuk sebagai penegasan pelajaran kita. Baik, terima kasih. Saya ingin mengambil satu pelajaran penting, karena selain mendirikan tugu ada persiapan menyeberangi Sungai Yordan. Nah, closing statement yang saya ingin bawakan di sini adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu atau pelayanan seperti bangsa Israel mau menyeberang Sungai Yordan, yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Bersiap. Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah, ternyata Panjaitan sudah katakan tadi, bahwa pertama mental. Namun ketika kita sudah persiapkan mental kita, yang harus kita persiapkan adalah rohani kita. Ketika ini sudah rampung, maka kita harus ingat
Dan ini harus jadi monumen. Kita akan lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan dan kita pasti berhasil. Akan tetapi ini harus diingat. Tugu peringatan yang didirikan orang Israel adalah mengajarkan juga kepada kita bahwa semua hanya karena kuasa Tuhan. Sekali lagi, tugu itu mengingatkan hanya karena kuasa Tuhan. Tidak ada andil manusia di dalam memberikan kemenangan atau memberikan sesuatu hal yang membuat berhasil. Sekalipun memang ada bukan usaha atau effort, tapi memang harus dilakukan juga bagian kita. Tapi ingat, supaya kita nantinya terhindar dari hal mengandalkan kekuatan manusia, maka kita harus mengingat persiapan itu dari awal, apa yang kita siapkan, dan yang menyuruh menyiapkan itu adalah Tuhan juga. Dengan demikian, ketika kita berhasil sampai tujuan pelayanan dan katakan, wah, pelayanan itu berhasil, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alhat. Demikian pembahasan pelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga apa yang kami bicarakan dan kita dapat ambil sebagai satu pelajaran dalam penuntun dalam kehidupan ini, agar kita selalu mengingat bagaimana kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya dalam pelajaran yang keempat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.